Baik, selamat sore Bapak Sunar dan teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aspek keuangan. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya Niwayandela Cira Putri sebagai pembicara pertama dan sebagai moderator. Yang kedua ada Nikade Ayu Kumala Dewi sebagai pembicara kedua dan yang terakhir ada Putu Arira Apriliani sebagai pembicara ketiga. Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu sumber dan penggunaan dana. Penggunaan dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuan bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dalam mengalokasikan dana, pihak perbankan membaginya dalam persentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian pada saat sekarang ini. Pada dasarnya, penggunaan dana dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada penggunaan dana dalam jangka pendek, yaitu ada kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Lalu yang kedua ada penggunaan dana dalam jangka panjang, itu ada investasi aktiva tetap, termasuk tanah, bangunan, dan peralatan. Baik, selanjutnya aliran kas. Aliran kas atau cash flow merupakan aliran pemasukan dan pengeluaran kas yang mengubah kondisi kas proyek ataupun perusahaan setiap periode pembukuan. Aliran kas masuk atau cash inflow dapat bersumber dari aktivitas financing atau bantuan pinjaman oleh pihak luar, hasil penjualan produk ataupun investasi oleh pihak lain. Aliran kas keluar atau cash outflow diakibatkan oleh pembiayaan yang dilakukan. Dengan demikian, aliran kas secara sederhana merupakan pergerakan keluar dan masuknya kas ke suatu bisnis atau proyek pada periode tertentu. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis arus kas. Yang pertama, cash from operating activities, yaitu uang tunai yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis inti perusahaan tidak termasuk arus kas dan investasi. Yang kedua, free cash flow to equity, adalah mewakili uang tunai yang tersedia setelah diinvestasikan kembali ke bisnis atau pengeluaran modal. Yang ketiga, free cash flow to the firm. Jenis ini adalah ukuran yang mengasumsikan perusahaan tidak memiliki leverage atau utang. Ini digunakan dalam pemodalan, keuangan, dan penilaian. Dan yang terakhir ada net change in cash. Perubahan jumlah arus kas dari satu periode akuntansi ke periode berikutnya. Jenis ini biasa ditemukan di bagian bawah laporan arus kas. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Untuk pembicara kedua, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai metode laporan arus kas. Untuk metode laporan arus kas, di sini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode laporan kas secara langsung merupakan metode membuat laporan arus kas dengan mengelompokkan kegiatan operasi ke dalam berbagai kategori. Sedangkan metode tidak langsung lebih memusatkan perhatiannya kepada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Metode ini tidak langsung menunjukkan hubungan antara laporan keuangan laba rugi, neraca, dan arus kas. Ada juga isi dari laporan arus kas. Yang pertama, menghitung kenaikan atau penurunan kas. Yang kedua, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasional. Yang ketiga, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi. Dan yang terakhir, hitung dan jumlahkan kas bersih dari ketiga aktivitas. Berikutnya, ada berbagai macam biaya. Biaya adalah seluruh pengorbanan atas suatu proses produksinya, baik biaya itu sudah terjadi atau akan terjadi dan dinyatakan dengan satuan maupun dengan harga pasar yang berlaku. Secara umum, konsep biaya digunakan untuk kegiatan perdagangan atau produksi, bahkan harus membayar sejumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan ataupun perorangan dengan tujuan membuat produk serta jasa. Dengan demikian, nantinya biaya tersebut akan berkaitan dengan biaya harga pokok produksi, biaya perawatan, ataupun biaya lainnya yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan sebagai harga jual produk tersebut. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi biaya berdasarkan intensitas terjadinya. Klasifikasi biaya sendiri terbagi dalam berbagai jenis. Berdasarkan intensitas terjadinya, jenis-jenis biaya ini meliputi yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya yang besarnya akan selalu tetap dan tidak berubah karena perubahan volume dan aktivitas tidak mempengaruhinya. Oleh sebab itu, biaya tetap per unit berbanding terbalik dengan perubahan kapasitas suatu kegiatan. Semakin besar suatu aktivitas, maka semakin kecil biaya tetap per unit. Yang kedua, ada biaya variabel atau variable cost.
yakni biaya yang total keseluruhannya akan selalu berbeda mengikuti perubahan aktivitas. Nilai biaya variabel akan berbanding lurus dengan pergerakan volume kegiatan, di mana semakin besar volume aktivitas, maka biaya variabel juga semakin tinggi. Yang ketiga ada biaya campuran atau mixed cost, di mana biaya campuran mempunyai aspek biaya tetap dan variabel. Dalam hal ini, biaya tetap sebagai jumlah biaya minimum dalam menunjang aktivitas, sedangkan biaya variabel mempengaruhi volume kegiatan. Selanjutnya ada klasifikasi biaya berdasarkan kegiatan operasional. Di antaranya yang pertama ada biaya produksi. Berdasarkan kegiatan operasional, poin pertama klasifikasi biaya adalah biaya produksi. Singkatnya, pengertian biaya produksi adalah pengeluaran perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa agar bisa dijual dengan harga tertentu. Dalam operasional perusahaan, biaya produksi merupakan salah satu jenis biaya dengan nominal terbesar. Terdapat berbagai jenis biaya produksi, misalnya biaya bahan baku, tenaga kerja, pengemasan, dan sebagainya. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, di mana biaya ini adalah salah satu jenis biaya produksi yang dibayarkan pada SDM berkaitan langsung dengan pembuatan barang atau jasa. Cara pembayarannya bisa tetap setiap bulan atau berdasarkan jumlah satuan produksinya, yang termasuk dalam tenaga kerja langsung misalnya petugas produksi. Kemudian yang ketiga ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Poin ketiga klasifikasi biaya berdasarkan kegiatan operasional adalah biaya tenaga kerja tidak langsung seperti bagian pemasaran, personalia, satpam, dan sebagainya. Dalam konteks ini pembayaran biaya adalah sesuatu yang umumnya dilakukan perusahaan tiap bulan, bukan berdasarkan satuan produksi. Yang keempat ada biaya penyusutan, merupakan biaya yang nilainya semakin berkurang dari waktu ke waktu karena manfaat atau kualitas aktiva tersebut menurun. Contohnya, biaya mesin-mesin pabrik yang terus digunakan akan menurun kualitasnya, sehingga periode mendatang harus membeli baru lagi. Kalaupun dijual, harganya di bawah harga beli. Yang kelima ada biaya perawatan, di mana biaya perawatan juga penting dalam mendukung aktivitas perusahaan. Jenis biaya ini dikeluarkan dalam rangka menjaga dan mempertahankan aktiva atau hal pendukung produktivitas, misalnya biaya perawatan mesin-mesin, biaya servis, dan sebagainya. Yang keenam, ada biaya investasi. Suatu bisnis juga memerlukan biaya investasi. Biaya ini dilakukan untuk menambahkan pemasukan kas dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, menginvestasikan sebagian modal dalam instrumen investasi atau aset. Yang ketujuh, ada biaya overhead pabrik, di mana poin terakhir klasifikasi biaya adalah biaya overhead pabrik. Dari segi operasional, pengertian biaya overhead yakni pengeluaran di luar jenis biaya produktif dan berperan penting dalam kelangsungan perusahaan. Contoh biaya ini seperti biaya tambahan atau biaya yang tidak direncanakan tetapi timbul seperti denda, ganti rugi, dan sebagainya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh pembicara ketiga. Jadi untuk pembicara ketiga saya persilakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembawaan materi. Yang selanjutnya ada menghitung kebutuhan modal investasi. Investasi merupakan salah satu bentuk penanaman modal dalam perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan. Salah satu parameter yang sering digunakan dalam investasi adalah return on investment, atau bisa diketahui sebagai laba atas investasi. Dalam perhitungan return on investment, nilai yang dicari adalah persentase keuntungan dari investasi berdasarkan laba keseluruhan dan biaya yang dikeluarkan. Return on investment ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi performa sebuah investasi dan membandingkannya dengan efisiensi dari investasi lainnya. Return on investment dapat dihitung dengan membagi keuntungan yang diperoleh dari investasi terhadap biaya investasi. Nilai dari return on investment ini dinyatakan dalam satuan persen. Return on investment yang dinyatakan dalam persen dapat digunakan untuk membandingkan efisiensi dari tiap investasi. Ketika nilai return on investment negatif, maka investasi tersebut seharusnya tidak dilakukan karena tidak membawa manfaat yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Sementara itu, semakin besar nilai return on investment yang diperoleh, maka semakin baik investasi tersebut. Sebagai contohnya, Budi menginvestasikan 100 juta di perusahaan otomotif Maju Jaya. Tahun depannya, ia menjual saham miliknya dengan total nilai sebesar 150 juta. Dari sini bisa dihitung nilai return on investment dari investasi Budi, yaitu nilai investasi sekarang sebesar 150 juta dikurang dengan biaya investasi sebesar 100 juta dan dibagi dengan biaya investasi sebesar 100 juta dikali 100%, maka nilai return on investment dari investasi Budi yaitu sebesar 50%. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi.
Kami tutup dengan ucapan terima kasih dan selamat malam.